Bayangkan, seandainya Anda bisa meninggalkan tubuh fisik ini, bukan sekadar dalam mimpi, bukan hanya dalam imajinasi, tetapi benar-benar melayang, menyaksikan tubuh Anda sendiri terbaring, sementara kesadaran Anda bebas menjelajahi dimensi lain. Misteri ini dikenal oleh para leluhur dengan sebutan Meraga Sukma. Namun jangan salah, ini bukan sekadar kisah dongeng atau ilusi. Sejak ribuan tahun lalu, para pertapa Jawa, yogi India, hingga mistikus sufi percaya bahwa manusia menyimpan kemampuan tersembunyi untuk memisahkan sukma dari raga. Sebuah seni yang begitu sakral, hingga hanya disampaikan dari guru kepada murid terpilih, dibalut sumpah kerahasiaan. Pertanyaannya adalah, mengapa pengetahuan ini disembunyikan? Apakah karena terlalu berbahaya? Ataukah karena di dalamnya tersimpan kunci menuju kekuatan yang bisa mengubah jalan hidup manusia selamanya? Dalam video ini, kita akan menyelami langkah pertama dalam Meraga Sukma, sebuah pintu masuk menuju pengalaman transenden yang bisa membuka wawasan baru tentang siapa diri kita sebenarnya. Kita akan menyingkap sejarah kelam dan terang di balik praktik ini, memahami rahasia filosofis yang tersembunyi di dalamnya, dan tentu saja menelusuri bagaimana Anda dapat mulai mempersiapkan diri menapaki jalan yang sama. Namun, saya perlu mengingatkan Anda, jalan ini bukan untuk mereka yang hanya mencari sensasi. Meraga Sukma bukan sekadar perjalanan keluar tubuh, melainkan perjalanan menembus lapisan-lapisan kesadaran, menghadapi bayangan diri, dan berhadapan dengan kebenaran yang tak selalu nyaman. Maka, jika Anda berani melangkah, siapkan hati, pikiran, dan jiwa Anda. Karena setelah pintu ini terbuka, tidak ada jalan untuk kembali melihat hidup dengan cara yang sama. Selamat datang di Rahasia Kuno. Langkah pertama dalam Meraga Sukma. Sejarah Merogo Sukmo tidak pernah tercatat dalam buku-buku resmi, melainkan terjaga dalam bisikan leluhur, lontar kuno, dan cerita yang diwariskan secara lisan. Para leluhur Nusantara mengenalnya sebagai salah satu puncak laku batin yang hanya bisa dicapai setelah seseorang menempuh tirakat panjang, berpuasa, menyepi, dan mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia. Di tanah Jawa, praktik ini erat kaitannya dengan tradisi kejawen. Seorang empuh atau guru spiritual akan menuntun muridnya melalui tahap-tahap pengendalian diri, dari olah rasa, olah nafas, hingga olah sukma. Tujuannya bukan semata untuk melayang keluar tubuh, melainkan untuk menyadari bahwa manusia bukan hanya daging dan darah, tetapi juga cahaya dan kesadaran yang tak terbatas. Namun jauh sebelum Jawa mengenal istilah Meraga Sukma, bangsa-bangsa lain juga mengajarkan hal serupa. Dalam teks India kuno, terdapat konsep siddhi, kemampuan luar biasa yang muncul ketika seseorang menguasai meditasi mendalam, termasuk pengalaman astral travel. Dalam Sufisme, dikenal mi'raj batin, perjalanan ruhani menuju alam gaib. Bahkan dalam mistisisme barat, istilah out of body experience atau astral projection dipelajari oleh para okultis, dianggap sebagai kunci memahami realitas di balik tirai dunia fisik. Jika kita renungkan, semua tradisi besar seolah mengisyaratkan hal yang sama, bahwa manusia memiliki lapisan tubuh halus. Ada tubuh fisik, ada tubuh energi, ada pula sukma yang mampu menjelajah melampaui dimensi ruang dan waktu. Meraga Sukma adalah seni mengaktifkan dan mengarahkan lapisan halus itu dengan kesadaran penuh. Lalu mengapa pengetahuan ini seakan hilang atau disembunyikan? Jawabannya sederhana namun menakutkan. Karena kekuatan tanpa pengendalian bisa berbuah malapetaka. Banyak catatan lisan yang mengisahkan mereka yang mencoba Meraga Sukma tanpa persiapan batin yang matang, akhirnya kehilangan arah, tersesat dalam dimensi gaib, bahkan tidak bisa kembali ke raganya dengan selamat. Karena itulah,
Para guru terdahulu memilih menyaring siapa yang layak menerima ajaran ini. Namun di balik semua risiko itu, ada makna filosofis yang lebih dalam. Merogo Sukmo bukan hanya tentang keluar tubuh, tetapi tentang keluar dari keterikatan. Tubuh ini hanyalah pakaian sementara, dan dengan melepaskannya, kita belajar bahwa identitas sejati bukanlah wajah, nama, atau status sosial, melainkan inti kesadaran yang abadi. Dengan memahami sejarah dan filosofi ini, kita bisa melihat bahwa langkah pertama dalam Merogo Sukmo bukanlah teknik, melainkan kesadaran akan hakikat diri. Tanpa itu, perjalanan apapun hanya akan menjadi ilusi. Setiap perjalanan besar dimulai dengan sebuah langkah kecil. Namun langkah pertama dalam Meraga Sukma bukanlah sekadar duduk bersila, memejamkan mata, lalu berharap Sukma keluar begitu saja. Tidak. Langkah pertama adalah penyelarasan batin. Bayangkan tubuh Anda sebagai rumah dan Sukma sebagai penghuninya. Seorang penghuni hanya bisa meninggalkan rumah dengan aman jika pintu tidak terkunci, jika jalan keluar terang, dan jika lingkungan sekitar tidak berbahaya. Begitu pula dengan Sukma. Ia tidak akan meninggalkan tubuh dengan tenang jika pikiran masih kacau, hati masih dipenuhi kecemasan, atau jiwa masih terikat pada dunia luar. Inilah sebabnya para leluhur selalu menekankan ketenangan rasa. Mereka berkata, rasa adalah jembatan menuju Sukma. Jika rasa masih bergetar karena marah, takut, atau gelisah, jembatan itu rapuh. Tetapi, ketika rasa jernih, tenang, dan mantap, Sukma akan menemukan jalannya sendiri. Langkah pertama ini dimulai dengan kesadaran penuh terhadap tubuh. Duduklah diam dan rasakan napas Anda. Jangan terburu-buru mengatur atau memaksa. Cukup saksikan napas masuk dan keluar, seperti gelombang laut yang datang dan pergi. Perlahan, tubuh akan rileks, pikiran akan mereda, dan kesadaran akan beralih dari dunia luar ke dunia dalam. Ada sebuah perumpamaan kuno, pikiran manusia bagaikan kolam air. Jika terusik angin, permukaannya bergelombang dan tak bisa memantulkan cahaya bulan. Tetapi ketika angin reda, air menjadi bening dan bulan terlihat sempurna. Demikianlah kesadaran kita. Untuk melihat Sukma, kolam batin harus tenang terlebih dahulu. Namun, ada rahasia lain yang jarang diungkap, niat. Sukma tidak keluar hanya karena rasa penasaran. Ia bergerak mengikuti niat terdalam. Jika niat Anda hanya ingin bermain-main, perjalanan itu akan hampa, tak membawa pencerahan. Tetapi jika niat Anda murni untuk mengenal diri, untuk mendekat pada Sang Sumber, maka Sukma akan lebih mudah menuruti panggilan itu. Inilah mengapa para guru dahulu selalu menguji murid-muridnya. Mereka tidak langsung mengajarkan teknik keluar tubuh, melainkan mengajarkan kesabaran, kerendahan hati, dan pengendalian diri. Karena sejatinya, langkah pertama dalam Meraga Sukma adalah menguasai diri sebelum menguasai dunia gaib. Jadi, sebelum bertanya, bagaimana caranya keluar tubuh, tanyakanlah dulu, apakah batin saya sudah tenang? Apakah niat saya sudah jernih? Jika dua hal ini belum terpenuhi, maka setiap usaha hanyalah bayangan kosong. Ketika seseorang pertama kali mendengar istilah Meraga Sukma, bayangan yang muncul seringkali sederhana, keluar dari tubuh, lalu melayang bebas seperti roh di film-film mistik. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks dan jauh lebih berbahaya. Salah satu miskonsepsi terbesar adalah menganggap Meraga Sukma sama dengan mimpi. Banyak orang bermimpi seolah-olah mereka melayang, bertemu makhluk gaib, atau berjalan ke tempat yang jauh. Tetapi mimpi hanyalah permainan bawah sadar. Meraga Sukma berbeda. Ia adalah keadaan sadar penuh.
di mana sukma benar-benar meninggalkan tubuh fisik, sementara kesadaran tetap jernih dan terjaga. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi ketika sukma meninggalkan raga? Para guru kuno menjelaskan bahwa manusia memiliki lapisan-lapisan tubuh, tubuh fisik, tubuh energi, tubuh rasa, hingga tubuh cahaya. Ketika meraga sukma, lapisan halus itu bergerak keluar, tetap terhubung pada tubuh fisik melalui semacam benang cahaya. Inilah yang sering disebut tali sukma. Jika tali ini putus, maka sukma tidak bisa kembali. Itulah sebabnya ajaran ini dianggap sakral dan berbahaya. Namun jangan dibayangkan secara harfiah seperti tali yang terlihat mata. Tali sukma hanyalah simbol dari ikatan antara kesadaran dan tubuh biologis. Ia bisa melemah bila tubuh terlalu lelah, bila energi terkuras, atau bila niat seseorang dipenuhi ego dan keserakahan. Karena itulah, leluhur kita selalu menekankan, jangan pernah mencoba meraga sukma dalam keadaan marah, sakit, atau lemah batin. Ada pula misteri yang lebih dalam. Dunia yang dijelajahi oleh sukma bukanlah dunia imajinasi, melainkan dimensi yang nyata, namun halus. Beberapa orang menyebutnya alam astral, ada pula yang menyebutnya alam gaib. Di sanalah manusia bisa bertemu dengan entitas lain. Ada yang luhur, ada pula yang gelap. Maka, meraga sukma bukan hanya tentang melayang bebas, melainkan tentang keberanian menghadapi dunia tak kasat mata yang penuh teka-teki. Para guru sering berkata, sukma akan menarik pengalaman sesuai isi batinmu. Jika hati penuh cahaya, Anda akan bertemu dengan pemandu, dengan energi luhur, bahkan dengan wawasan yang memberi pencerahan. Tetapi, jika hati dipenuhi ketakutan dan nafsu, maka alam gaib yang gelaplah yang akan menyambut Anda. Inilah hukum resonansi batin. Rahasia lain yang jarang diungkap adalah waktu. Tidak semua waktu cocok untuk meraga sukma. Leluhur Jawa sering memilih waktu tengah malam menjelang subuh. Saat dunia hening, energi kosmos lembut, dan pikiran manusia berada di ambang sadar dan tidur. Pada saat itu, pintu antara dunia fisik dan dunia halus menjadi lebih mudah terbuka. Namun, ada pula paradoks besar yang membuat banyak orang gagal. Semakin keras Anda berusaha keluar, semakin sulit sukma meninggalkan tubuh. Karena meraga sukma bukanlah soal paksaan, melainkan soal kepasrahan. Seperti daun yang jatuh karena angin, sukma keluar bukan karena dorongan, tetapi karena ketenangan yang total. Maka, rahasia yang sejati bukanlah pada teknik aneh atau mantra-mantra khusus, melainkan pada pengendalian diri, kejernihan niat, dan kepasrahan pada Sang Sumber. Mereka yang memahami ini akan mendapati bahwa meraga sukma bukan tujuan akhir, melainkan jembatan menuju pengenalan diri yang lebih dalam. Para leluhur selalu berkata, jalan keluar tubuh dimulai dari jalan kembali ke dalam diri. Itulah sebabnya, latihan awal meraga sukma bukanlah teknik rumit atau mantra panjang, melainkan keberanian untuk duduk dalam keheningan dan mendengarkan detak jiwa sendiri. Bayangkan malam telah larut, dunia terlelap, dan hanya bisikan angin yang menemani. Pada saat itu, duduklah dalam diam. Biarkan tubuh Anda seperti batu karang, kokoh namun tenang. Biarkan napas mengalir apa adanya, masuk, keluar, bagaikan ombak yang datang, dan pergi tanpa pernah tergesa. Dalam keheningan itu, hadirkan rasa pasrah. Jangan mengusir pikiran, jangan melawan bayangan. Cukup biarkan semua melintas seperti awan yang tak mampu menutupi langit. Bila pikiran mereda, Anda akan mulai merasakan sesuatu yang halus, getaran samar, atau rasa ringan seakan tubuh kehilangan bobotnya. Itu adalah bisikan pertama sukma. Namun ingat, sukma tidak bergerak karena paksaan. Ia bergerak karena undangan. Undangan itu adalah niat. Jika hati Anda jernih, jika niat Anda tulus untuk mengenal diri dan mendekat kepada Sang Cahaya, maka sukma akan menjawab panggilan itu.
Tetapi bila niat hanya untuk bermain-main, maka pintu akan tetap tertutup, atau yang hadir hanyalah bayangan-bayangan yang menipu. Ada kalanya, saat Anda tenggelam dalam hening, cahaya akan muncul dari dalam dada atau di antara alis. Jangan kejar, jangan takut. Itu bukan cahaya dari luar, melainkan pantulan dari kesadaran Anda sendiri. Cahaya itu akan menjadi obor yang menuntun sukma jika ia mulai beranjak dari tubuh. Dan bila tiba-tiba Anda merasa melayang atau mendengar bunyi aneh, jangan terperanjat. Tetaplah tenang. Tenang adalah kunci agar pintu tetap terbuka. Jika takut, cukup niatkan untuk kembali, dan sukma akan segera menyatu lagi dengan raga. Ingatlah, latihan ini bukan tentang berhasil atau gagal. Setiap detik Anda duduk dalam hening adalah bagian dari perjalanan. Karena sejatinya, meraga sukma bukanlah sekadar keluar dari tubuh, melainkan masuk lebih dalam ke inti kesadaran. Pada akhirnya, meraga sukma bukanlah sekadar kemampuan gaib untuk meninggalkan tubuh. Ia adalah cermin yang mengungkap siapa diri kita sesungguhnya. Dari setiap napas yang kita saksikan, dari setiap rasa yang kita tenangkan, kita belajar bahwa manusia lebih dari sekadar daging, tulang, dan pikiran. Kita adalah kesadaran yang tak terbatas. Kita telah melihat bahwa leluhur menjaganya sebagai ilmu rahasia, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi. Kita juga memahami bahwa langkah pertama bukan tentang teknik spektakuler, melainkan tentang kejernihan niat, pengendalian rasa, dan kepasrahan pada sang sumber. Dan inilah pelajaran terpenting. Meraga sukma bukan tujuan akhir, melainkan gerbang. Gerbang menuju pemahaman bahwa hidup lebih luas dari dunia fisik, bahwa ada lapisan realitas yang menunggu dijelajahi, dan bahwa hakikat diri sejati jauh melampaui nama dan rupa. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda berani melangkah? Berani menenangkan diri, menguasai rasa, dan perlahan membuka pintu menuju dimensi lain? Atau apakah Anda akan tetap hidup dalam batasan tubuh, seakan-akan itu adalah seluruh kebenaran? Ingatlah, begitu pintu ini terbuka, cara Anda memandang hidup tak akan pernah sama lagi. Jika Anda merasa tergerak, mulailah dari hal kecil. Atur nafas Anda malam ini, tenangkan rasa Anda, dan tanyakan pada hati, siapkah aku mengenal diriku lebih dalam? Dan jika Anda menemukan sesuatu dalam perjalanan ini, sekecil apapun itu, bagikanlah pengalaman Anda. Karena perjalanan spiritual tidak pernah berhenti pada satu orang saja. Ia adalah cahaya yang semakin terang ketika dibagikan. Selamat berjalan di jalan kuno ini. Langkah pertama telah Anda ketahui. Sisanya adalah panggilan jiwa Anda sendiri.